dengan NIM SF20060049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakoekonomi dengan topik pembahasan 1. Definisi biaya dan hubungan farmakoekonomi dalam bidang farmasi. 2. Pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan economy outcome. Analisis biaya dan metode yang digunakan. 3. Definisi kualitatif hidup dan cara pengukuran kualitas hidup. Definisi biaya terbagi menjadi 2 hubungan. 1. Hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. 2. Hubungan farmakoekonomi dalam pengembangan obat. Perlu kita ketahui bahwa biaya didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang. Hubungan farmakoekonomi dan farmasi. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa obat dan perbekalan farmasi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Selain itu, telah diketahui pula bahwa biaya obat umumnya mencapai 30-40% dari total biaya pelayanan kesehatan dan cenderung untuk terus meningkat. Bahkan akhir-akhir ini diperkirakan biaya obat hampir mencapai 60% dari total biaya pelayanan kesehatan. Di samping itu, biaya obat dan bahan habis pakai merupakan beban bagi pasien. Oleh karena itu, peran farmakoekonomi sangat penting dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar penggunaan obat bisa tepat, mendapatkan kualitas baik, dan tentunya dengan biaya yang terjangkau. Peran farmakoekonomi dalam pengembangan obat. Perkembangan suatu obat tentunya memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, peran farmakoekonomi sangat berperan penting dalam hal ini untuk menghindari kerugian-kerugian dalam pengembangan obat akibat kesalahan dalam pengelolaan biaya, dan adanya hasil studi farmakoekonomi tentunya akan bermanfaat untuk berbagai hal, antara lain penelitian dan pengembangan obat, penetapan harga, promosi dan strategi pemasaran. Hasil studi farmakoekonomi menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengevaluasi suatu obat baru yang akan dimasukkan ke dalam daftar. Pengukuran terapi terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi klinik outcome, 2. humanistic outcome, dan economy outcome. Pengukuran terapi. Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan 2 sesi, yaitu biaya kos dan hasil pengobatan outcome. Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat atau pengobatan ini, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utility, atau manfaat dari pengobatan yang diberikan. Clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan sebagai penentu keberhasilan suatu terapi. Contohnya seperti efek penyakit pada pasien, efek obat pada pasien, efek kepatuhan pasien. Clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan sebagai penentu keberhasilan suatu terapi atau pengobatan. Metode analisis biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya cost minimation, 2. cost efektivitas, 3. analisis keputusan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis biaya. Analisis biaya merupakan langkah penting pertama sebelum melakukan penilaian ekonomi lainnya untuk menentukan kesesuaian suatu proyek atau kegiatan. Cara menganalisis biaya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Harus menentukan terlebih dahulu terkait masalah apa yang akan diatasi. 2. Identifikasi alternatif. Biaya pada tahap ini ditentukan alternatif pengobatan apa yang akan digunakan.
Untuk menentukan alternatif, ini beberapa faktor yang harus diperhatikan termasuk jenis, dosis, formulasi, dan rute pemberian obat. 3. Identifikasi besarnya efektivitas pilihan pengobatan. Tim mendapatkan informasi tentang efektivitas dari literatur uji klinik. Setiap jenis penyakit dan pengobatan dapat memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Cost minimization analysis merupakan metode untuk membandingkan biaya total penggunaan dua atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obat yang sama atau ekuivalen. Karena obat yang dibandingkan memberikan hasil yang sama, maka CMA memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya per harinya paling rendah. Cost effectiveness analysis. Metode yang paling sering dilakukan adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Metode ini cocok jika terapi yang dibandingkan memiliki hasil terapi outcome yang berbeda. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contoh, membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektivitasnya berbeda. Adapun pengertian analisis keputusan. Analisis keputusan adalah pendekatan yang lebih kompleks yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemodelan matematis untuk mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Analisis ini membantu mengambil keputusan memiliki opsi terbaik berdasarkan pengetahuan saat ini. Analisis cost benefit terbagi menjadi 3, yaitu definisi cost benefit, 2. Cara melakukan cost benefit, 3. Penerapan cost benefit dalam pelayanan kefarmasian. Definisi definisi adalah analisis yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Cara melakukan cost benefit: 1. Mengidentifikasi sifat biaya dan manfaat, 2. Mengukur biaya dan manfaat dalam biaya moneter uang, 3. Kalkulasi nilai awal dari biaya dan manfaat. Kualitas hidup terbagi menjadi 2, yaitu definisi kualitas hidup, 2. Pengukuran kualitas hidup. Adapun penjelasan mengenai kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan persepsi individu dari proses individu dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai di mana individu hidup dan dalam kaitannya tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran. Pengukuran kualitas hidup terbagi menjadi 2, 1. Menggunakan instrumen generik, 2. Menggunakan instrumen spesifik. Menggunakan instrumen generik merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada satu fokus permasalahan, tetapi juga pada populasi umum. Menggunakan instrumen spesifik merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditunjukkan pada klien dengan permasalahan penyakit tertentu.